Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Adelia Pawesti, siswi dari SMA Negeri 1 Cibinong. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia tentang materi teks biografi. Kali ini saya akan membahas biografi tokoh inspiratif yakni Jerome Pauline. Di antara kalian, ada nggak sih yang belum tahu tentang Jerome Pauline? Pasti sebagian besar dari kalian udah ada yang tahu siapa itu Jerome Pauline. Kita bahas secara detail mengenai Jerome Pauline. Jerome Pauline yang memiliki nama asli Jerome Pauline Sijabat lahir di Surabaya pada tanggal 2 Mei 1998. Jerome Pauline kini berusia 25 tahun dan memeluk agama Kristen. Meskipun mahir berbahasa Jepang, ia berkebangsaan Indonesia. Jerome Pauline lahir dari sepasang orang tua yang bernama Marojahan Sijabat dan juga Krisya. Di dalam keluarganya, Jerome Pauline memiliki dua orang saudara kandung, yaitu kakaknya yang bernama Jehyen Panangian Sijabat dan adiknya yang bernama Jesfarel Porman Sijabat. Kini Jerome Pauline berada di kota Surabaya. Sejak kecil, Jerome Pauline bercita-cita ingin bersekolah di luar negeri. Ia kerap mendengar cerita teman-temannya yang bercerita tentang liburan mereka di luar negeri saat ia masih kecil. Tetapi ia menyadari bahwa pekerjaan ayahnya itu tidak memungkinkan untuk ia jalan-jalan ke luar negeri. Ia juga sadar bahwa ia lahir dari keluarga yang sederhana dan berbeda dengan teman-temannya. Oleh karena itu, Jerome sangat berusaha untuk mewujudkan cita-citanya berangkat ke luar negeri dengan berprestasi di sekolah dan rajin belajar. Pendidikan Jerome Pauline berawal dari ia TK di Taman Harapan Malang, SD dan SMP-nya di Intan Permata Hati Surabaya Barat, dan SMA-nya di SMA Negeri 5 Surabaya. Ia juga kuliah di Universitas Waseda, Jepang. Agar dapat mewujudkan cita-citanya untuk bisa sekolah di luar negeri, Jerome Pauline sejak awal menduduki sekolah menengah atas atau SMA itu, ia telah menyusun dan membuat rencana untuk dapat mengikuti ajang olimpiade dan menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Dengan pencapaian tersebut, ia berharap ingin memperoleh beasiswa dan menempuh pendidikannya di luar negeri. Seperti anak muda lainnya, Jerome memiliki cita-cita di masa depan. Siapa sangka sih Jerome Pauline ingin menjadi Menteri Pendidikan suatu saat nanti. Melalui cita-citanya, ia berharap dapat memberikan yang terbaik bagi negara tercinta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, hingga akhirnya mampu bersaing dengan baik dengan negara-negara lain. Jerome Pauline menjadi satu dari dua orang yang terpilih mendapatkan full scholarship untuk berkuliah di Waseda University Jepang, kala itu jurusan matematika terapan. Setelah 4 tahun menempuh pendidikannya di Waseda University Jepang, akhirnya Jerome Pauline pun lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan mendapat gelar Bachelor of Engineering atau yang bisa disebut sarjana teknik. Seorang Jerome Pauline juga aktif menulis dan telah berhasil menerbitkan buku yang sangat bestseller. Buku itu berjudul Nihongo Mantaku dan berhasil diterbitkannya pada tahun 2019. Buku itu menceritakan perjuangan ia saat berpendidikan dan saat awal Jerome Pauline merintis karir. Tak hanya itu, Jerome Pauline juga menuangkan tips and trik untuk memecahkan soal-soal matematika di dalam buku Nihongo Mantakunya tersebut. Berawal dari keisengan dalam mengunggah videonya di YouTube channel miliknya yang bernama Nihongo Mantaku tersebut, kini channel itu memperoleh dari 10 juta subscribers. Channel tersebut terus memperlihatkan kemajuan yang signifikan dengan menyajikan video-video dan konten yang tetap edukatif dan menginspirasi. Ia juga memperoleh penghasilan-penghasilan dari YouTube, Instagram, TikTok, sosial media lainnya, dan juga Jerome itu membuka gerai minuman yang bernama Menanti.
tahu kan kalian itu menanti. Itu tuh awalnya dari keisengan dia membuat teh yang dicampur dengan buah-buahan waktu ia di Jepang. Gerai menanti itu pertama kali dibuka di Tomang pada 10 April tahun 2021. Bahkan sekarang itu cabang menanti udah tersebar di berbagai daerah. Jarompolin yang semakin hari semakin terkenal itu membawakan hasil yang sangat memuaskan dan juga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, itu dia tadi tentang biografi Jarompolin. Gimana teman-teman? Sangat menginspirasi bukan? Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan dari tokoh inspiratif tersebut, kita harus semangat dan rajin belajar untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita inginkan dan sesuatu yang ingin kita dapatkan. Belajarlah selalu dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah putus asa. Lakukan hal terbaik untuk kehidupan dan masa depanmu. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.